Salam kepada kita semua sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang senantiasa menyertai kita semua hadir di tengah-tengah umat-Nya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini ialah terdapat kita ambil daripada Bilangan pasal yang 33 ayat 1 sampai 49. Ya. Bilangan 33 ayat 1 sampai yang ke-49. Sebelum kita membuka di dalam Bilangan 33 1 sampai 49, mari saudara dan saudari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan, karena Yesuslah sumber atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, hanya kepadamu sahaja ya Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami pada saat-saat ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus karena Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang telah ada dan yang akan ada dan tetap ada untuk selama-lamanya. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak menyembah Engkau Yesus Kristus, karena Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Haleluya, pada saat hari ini ya Tuhan Yesus kami ingin mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus melalui firman-Mu ya Tuhan, supaya ini akan memulihkan, supaya ini memberikan kami ya Tuhan Yesus suatu inspirasi yang daripada firman-Mu, supaya di dalam hidup ini kami mengoreksi ya Tuhan apa tindakan kami yang selanjutnya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bilangan 33 ayat 1 sampai yang 49. Mari kita membacanya bersama-sama. Ayat yang pertama, inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat daripada Rameses pada bulan yang pertama pada hari yang ke-15. Bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman kepada para allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu balik kembali ke Pahahirot yang di depan Baal Zipon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat daripada gurun Sin lalu berkemah di Dopka. Mereka berangkat dari Dopka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rapidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rapidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat daripada gurun Sinai lalu berkemah di Kebrot Tawa. Dan yang ke-17 yang terakhir yang kita baca pada pagi hari ini, mereka berangkat daripada Kebrot Tawa lalu berkemah di Hajerot. Ya, berkemah di Hajerot. Nah, pada pagi hari ini saudara dan saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang ingin dibawakan pada pagi hari ini ialah perjalanan Israel, juga adalah perjalanan hidup kita. Sekali lagi tema pada pagi hari ini ialah
perjalanan orang Israel daripada Rafidim sampai ke tepi sungai Yordan dan masuk kepada Gilgal, kota yang pertama yang mereka masuk di tanah Kanaan, juga adalah perjalanan hidup kita. Mari kita sejenak melihat maps perjalanan orang Israel. Ya, peta perjalanan orang Israel. Nah, kita lihat. Ya, kita lihat perjalanan warna biru daripada Tanis ataupun Rameses. Ya, mereka pergi ke Sukot, ke Pahahirot, tetapi peta itu tidak sama dengan apa yang ditulis dalam Bilangan 33 1 sampai 49 tadi. Tolong map sekali lagi. Ya, dan kita lihat di sini mereka berjalan dan berpusing-pusing di Kades Barnea di sana. Dan akhirnya mereka sampai di tepi sungai Yordan. Nah, harus kita ketahui Alkitab menulis perjalanan orang Israel daripada Rameses sampai ke Gilgal memakan masa selama 40 tahun. Nah, di dalam dari Rameses sampai ke Gilgal selama 40 tahun ini mereka berjalan untuk menuju ke negeri yang Tuhan janjikan. Ada 42 tempat persinggahan yang dilakukan, yang dilalui oleh orang Israel. Ya, 42 tempat-tempat tadi sudah ada di dalam Bilangan 33 ayat 1 sampai yang ke-49, tetapi yang kita baca hanya pada ayat sampai ayat yang ke-17, yaitu di Hajerot. Nah, apa yang terjadi ya saudara? Bahwa setelah orang Israel berangkat daripada Rameses dan ke Sukot dan ke Etam dan sebagainya, Alkitab menulis, maka berangkatlah mereka. Ada 42 kali Alkitab menulis bahwa berangkatlah mereka. Dalam terjemahan lain, berangkatlah mereka ialah kaki melangkah ke depan. Maka kaki mereka melangkah ke hadapan. Maka kaki mereka melangkah ke hadapan. Mereka berangkat 42 kali. Di dalam 42 lokasi mereka berangkat dan mereka berlangkah ke depan. Nah, harus juga di sini ada tertulis bahwa apabila mereka berangkat daripada satu kawasan ke satu kawasan, lalu mereka berkemah. Ditulis di sini ada 42 kali ditulis, lalu mereka berkemah. Apakah maksud kemah? Kemah adalah tempat sementara. Tempat hanya untuk persinggahan. Rumah yang dipasang dalam bentuk kemah hanya boleh diduduki untuk sementara. Nah, kehidupan kita ini saudara adalah satu perjalanan. Kehidupan yang kita lalui ini hanyalah sementara. Apa yang kita lalui di dalam kehidupan kita ini hanyalah sekejap sahaja. Ada yang kita lalui, apa sahaja yang kita lalui, harus ingat perjalanan Israel mengajar kita bahwa kita harus melangkah ke depan. Maka harus kita berangkat sesuai dengan pimpinan Tuhan, dan keadaan itu hanya sementara. Lalu dari Rameses, mereka berangkat dari Rameses ke Sukot. Ya, dari Rameses ke Sukot. Nah, Sukot ini ialah mempanjangkan ataupun kenapa dia dipanggil Sukot? Karena apabila orang Israel keluar daripada Rameses, maka mereka membuat pondok di situ. Oleh karena banyak sekali pondok-pondok yang dibina oleh orang Israel pada masa itu, karena kita tahu bahwa lebih 600.000 orang Israel keluar daripada Rameses. Dan kita percaya pondok-pondok yang dibina oleh orang Israel sangat banyak sekali. Ya, pondok-pondok.
Nah, apabila banyak pondok-pondok mereka dinamaikan Sukot. Dan pondok-pondok ini mereka namakan, itulah yang disebab dipanggil Hari Raya Pondok Daun. Kenapa dipanggil Hari Raya Pondok Daun? Ini mengingatkan mereka bahwa inilah saatnya, inilah detiknya, kali pertama mereka keluar daripada Rameses. Rameses adalah lambang penindasan, lambang perbudakan, lambang perhambaan, lambang kerja keras yang dialami oleh orang Israel pada masa itu. Maka setelah mereka keluar daripada Rameses dan pergi ke Sukot, dan di situ mereka merayakan pembebasan mereka. Mereka begitu bersukacita karena mereka merdeka daripada penindasan, daripada perhambaan yang mereka alami di Rameses selama 430 tahun. Nah, pada kehidupan kita saudara, siapakah yang memerdekakan kita? Yang memerdekakan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Melalui darahnya yang tidak ada noda dan celah, bukan dengan barang yang celah, bukan dengan emas dan perak, kata Tuhan. Yesus menebus dosa kita. Yesus telah memerdekakan kita daripada perbudakan dosa, daripada perhambaan dosa, daripada belenggu dosa. Yesus menebus kita dengan darah yang sangat mahal melalui karya Yesus di atas kayu salib. Haleluya, haleluya. Tetapi kata Tuhan kepada bangsa Israel, tidak boleh tetap di situ. Kemerdekaan adalah bukti pertama daripada perubahan yang kita alami. Jadi dengan itu kita harus berangkat. Orang Israel harus berangkat, tidak tetap tinggal di Sukot. Kita harus melangkah ke depan. Walaupun kita sudah merdeka, tetapi itu adalah step yang pertama. Maka orang Israel daripada Sukot, mereka berangkat ke Etam. Oke? Ke Etam. Nah, maksud Etam ialah lorong-lorong yang sangat tajam. Etam ataupun Hetam mempunyai maksud yaitu lorong-lorong yang tajam. Bukankah di dalam kehidupan kita ini saudara, kadang-kadang kita mengalami perjalanan, mengalami lorong-lorong yang tajam. Bukankah di dalam perjalanan hidup kita ini memerlukan perhatian? Kita harus senantiasa berwaspada di dalam menjalani kehidupan ini. Sewaktu kita meletakkan kaki kita, kita harus berhati-hati. Karena di dalam kehidupan kita ini memerlukan kewaspadaan, memerlukan penelitian. Apatah lagi kalau kita membuat keputusan di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini, kita senantiasa melakukan dan membuat keputusan-keputusan. Ada satu sebab mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita ini, di dalam hidup kita dalam satu hari, kita harus membuat keputusan lebih daripada 400 kali. Nah, di dalam keputusan-keputusan kita ini, harus melakukan keputusan itu dengan penelitian. Kita harus membuat keputusan dengan penuh kewaspadaan. Kita harus membuat keputusan dengan penuh teliti. Karena kalau kita membuat keputusan dengan sembrono, kalau kita membuat keputusan dengan tanpa penelitian, tanpa kewaspadaan, apatah lagi tidak berdasarkan firman Tuhan, hidup kita akan berada di dalam bahaya. Itulah sebabnya hidup kita senantiasa berhati-hati, senantiasa berwaspada. Karena dalam kehidupan kita ada lorong-lorong tajam. Dan selanjutnya, dari Etam, mereka menuju ke mana? Ke Pihahirot. Dari Etam, Israel berangkat dan mereka sampai di Pihahirot. Oke? Maksud Pihahirot ini ialah Pi itu adalah mulut, Hahirot itu adalah jurang. Jadi Pihahirot itu ialah mulut jurang.
Mulut jurang ya. Jadi maksudnya hidup kita ini penuh dengan bahaya. Hidup kita ini kita menghadapi, kita melewati kehidupan hidup kita ini sama ada hidup fisikal, rohani dan roh. Kita selalu mempunyai musuh. Musuh itu mungkin daripada kesehatan kita. Musuh itu mungkin daripada penyakit kita. Musuh itu mungkin daripada kerugian kita. Rezeki kita, ekonomi kita, malah daripada nafsu kita sendiri. Itu merupakan satu musuh daripada kita. Hidup kita ini selalu, setiap hari kita diancam dengan pihak ini. Kita senantiasa berdepan dengan pihak dengan bahaya ini. Begitu dengan Israel, karena sebelum pihak ini terletak di tepi sungai Laut Teberau, mereka sudah berdepan dengan bahaya. Melangkah ke depan ada laut. Di belakang mereka Firaun, tentara Firaun sedang mengejar mereka. Ada musuh di belakang, ada bahaya di depan mereka. Jadi orang-orang Israel pada masa itu mereka berada di tengah-tengah. Oke, mereka berada di tengah-tengah. Nah, lihat pernyataan Tuhan. Kata firman Tuhan kepada kita pada hari ini dan juga kepada bangsa Israel. Bangsa Israel sudah tidak tentram. Mereka sudah takut. Pergi ke depan, pergi ke belakang semua tidak boleh. Karena sudah mereka berada di Pahahirot. Jurang, mulut, jurang. Maka jika ada kehidupan kita, di dalam kehidupan kita pada saat hari ini, kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Pergi ke dokter, dokter tidak boleh membuat apa-apa. Pergi ke bank tidak dapat membantu kita lagi. Karena segala sesuatu seakan-akannya tidak ada jalan bagi kita. Tetapi kata Tuhan kepada bangsa Israel, jangan takut, ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Jadi pada saat hari ini kita ada Yesus Kristus. Kalau kita senantiasa bersandar kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa. Dan iman dan doa orang-orang yang percaya dan yang setia mengikuti Tuhan. Yesus akan menyertai di dalam apapun bahaya dan musuh yang kita alami. Amin. Haleluya. Haleluya. Daripada Pihahirot, Israel terus berjalan. Dan ada satu fakta yang begitu menarik sekali di perjalanan di antara Pihahirot ke Mara. Karena di antara Pihahirot dengan Mara ada Laut Teberau. Laut Teberau, mukjizat yang sangat dahsyat yang Tuhan telah buktikan kepada orang Israel, di mana Tuhan membelah Laut Teberau dan bangsa Israel melewati di tengah-tengah Laut Teberau dan mereka berjalan terus 3 hari sampai ke Mara. Nah, saudara, sebelum kita berbincangkan tentang apa yang terjadi di Mara, ialah segala sesuatu kita harus percaya kepada Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita hanya berandal, kita hanya percaya kepada Tuhan. Kita harus taat, kita harus tunduk, kita harus merendahkan diri, mencari hadirat Tuhan. Bahwa Tuhan akan campur tangan di dalam apapun bahaya yang kita alami. Di dalam apapun musuh yang kita tentang pada saat hari ini. Tuhan adalah Immanuel. Amin. Haleluya. Maka bangsa Israel terus melangkah. Maka berangkatlah Mesir. Yaitu mereka sampai ke Mara. Mara ini bukan majelis amanah rakyat, ya. Kenapa yang dipanggil Mara? Karena di Mara maksudnya pahit. Mara maksudnya kepahitan. Mara maksudnya kebencian. Kenapa dipanggil? Karena di Mara tidak ada air. Yang ada hanyalah air yang pahit. Itulah sebabnya yang pahit dipanggil Mara. Amin. Mara. Maka dalam kehidupan kita ini, ya, di dalam kehidupan ini kita menjalani, kadang-kadang kita dapati. Kadang-kadang kita merasakan. Dan kita berada di dalam kepahitan. Kadang-kadang kita melewati hidup ini penuh dengan kebencian. Kata Ayub,
Oke, kata Ayub pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Aku telah bosan hidup, kata Ayub. Aku ingin berteriak dan berbicara di dalam kepahitan jiwaku. Pada masa dalam kehidupan kita ini harus kita akui bahwa hidup ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu kita rasa pahit. Selalu kita merasa benci. Benci dengan ibu bapak, benci dengan sesiapa, benci dengan mentua, benci dengan menantu, benci dengan majikan, benci dengan bos, benci dengan sesiapa, benci dengan segalanya, dan benci, dan benci, dan benci. Kata Tuhan, jangan engkau tinggal di situ. Engkau harus melangkah ke hadapan. Engkau harus meninggalkan kebencian itu. Karena itu adalah hanya sementara. Hanya sementara. Hanya sementara. Jangan kita tinggal di dalam kebencian dan kepahitan. Apabila kita tinggal di dalam kebencian dan kepahitan seperti Absalom anak Daud. Absalom kepahitan dengan bapaknya Daud. Absalom kepahitan dengan saudaranya Amnon. Sehingga Amnon terbunuh oleh Absalom. Dan sehingga Absalom sendiri terbunuh di antara dahan-dahan karena tersangkut lehernya karena kepahitan. Jangan sampai kita merasa pahit. Jangan biarkan kepahitan itu berakar di dalam tubuh kita. Karena kepahitan mendatangkan penyakit. Penyakit kanker, penyakit yang kronik. Tetapi lihat apa yang Tuhan lakukan di Marah. Apa yang Tuhan lakukan di Marah. Tuhan mengubah air pahit menjadi air manis. Tuhan boleh mengubahkan keadaan kepahitan dan kebencian di dalam hati kita. Yang penting ialah kita harus berserah dan datang kepada Tuhan, membuka pintu hati kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku kepahitan. Tuhan, aku benci, Tuhan. Tapi pada saat hari ini Tuhan Yesus penuhilah dengan aku dengan kasih-Mu. Maka Tuhan mengubah hidup kita yang pahit itu menjadi manis. Menjadi manis. Haleluya. Itu yang terjadi di Marah, saudara. Keajaiban Tuhan, air pahit menjadi manis. Pihairot ke Marah, Tuhan membelah lautan yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup membelah segala masalah, bahaya, musuh dan segalanya kepada kita. Dan di sini Tuhan mengubah air pahit menjadi manis. Dan selanjutnya orang Israel berangkat daripada Marah sampai kepada mana? Kepada Elim. Dari Marah mereka berangkat dan mereka berkemah di Elim. Elim maksudnya palem, ya. Dan di Elim itu ada 12 mata air dan ada 70 pohon kurma. Jadi palem ini melambangkan kedamaian dan sukacita. Ya, pada Yesus masuk di kota Yerusalem, ingat kita telah ada tertulis bahwa orang-orang di sekitar Yerusalem pada masa itu menyambut Yesus dengan menghamparkan daun-daun palem, mengibarkan daun-daun palem. Karena mereka begitu bersukacita. Karena segala raja datang untuk memberi kedamaian bagi semua bangsa. Nah, daripada perjalanan, daripada Rameses, Sukot, daripada Etam, Pihahiroth, Marah, dan sampai kepada Elim ini, akhirnya Tuhan memberi sukacita yang luar biasa kepada bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara, bahwa kalau kita setia di hadapan Tuhan, tetap memegang janji Tuhan, Tuhan akan memberi sukacita yang sangat luar biasa kepada anak-anaknya. Amin. Nah, disebut di sini 70 pohon kurma. Ini bukan pengertian yang sebenarnya. 70 melambangkan sempurnalah pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Kita harus percaya bahwa Tuhan
selalu memelihara kita. Amin. Tuhan selalu memelihara kita. Di dalam apapun keadaan kita. Di dalam apapun betapa genting dan betapa buruk pun keadaan kita. Kalau kita senantiasa berandal kepada Yesus Kristus, Tuhan memelihara kita. Haleluya. Haleluya. Dari Elim mereka berangkat ke Gurun Sin. Dari Elim ke Gurun Sin ya. Nah, Sin bermaksud Sin ya, Sin. Sin bermaksud onak dan duri. Oke. Sin bermaksud onak dan duri. Nah, ya, di dalam kehidupan kita ini, di dalam perjalanan kehidupan kita akan melewati onak yang memedihkan dan duri yang menusuk. Kadang-kadang hati kita ini selalu dilukai. Kadang-kadang perasaan kita ini selalu cedera. Selalu dilukai hati dan perasaan kita. Ini adalah onak dan duri. Kemana saja kita pergi, selalu dilukai perasaan ini. Tetapi ya selalu yang paling menyakitkan ialah apabila hati kita dilukai, perasaan kita dilukai oleh orang yang paling rapat dengan kita. Oleh ibu bapak kita, oleh adik-beradik kita, oleh saudara kita, oleh pemimpin kita, oleh seseorang yang kita sayang. Kita dilukai hati dan perasaannya. Itu adalah onak duri yang orang Israel lalui di padang gurun. Tapi kata Tuhan, terus melangkah ke depan, kaki ke depan. Karena semuanya itu adalah sementara. Tetapi kalau kita duduk tinggal di onak dan duri, sudah tentu kita akan merasa ya kekalahan di dalam hidup kita. Kita akan merasa kalah. Itulah sebabnya harus melangkah, apapun saja yang kita alami harus melangkah ke depan. Karena sekali lagi semuanya ini hanyalah persinggahan. Hanya sementara. Nah, oke, itu Gurun Sin. Ya, di Gurun Sin. Di dalam, ya, dari Elim ke Gurun Sin, dari Gurun Sin ke Dopka. Ayat yang ke-12. Dari Sun Sin ke Dopka. Nah, maksud Dopka ialah satu tempat perhentian di padang gurun. Ada tempat perteduhan di padang gurun. Walaupun di padang gurun ada tempat perteduhan. Walaupun di padang gurun ada tempat untuk beristirahat. Amin. Hanya di dalam Yesus Kristus kita ada tempat perteduhan. Hanya kita percaya kepada Adonai, ada tempat istirahat. Walaupun keadaan kita seperti padang gurun, walaupun kita berada di padang gurun, penuh dengan onak dan duri. Kita percaya, asal kita percaya kepada Yesus, ada perteduhan. Amin. Ada istirahat. Ada waktu untuk bertenang, ya. Nah, seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 di sana mengatakan, kata Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Selama ini kita hidup melalui lorong-lorong tajam, melalui onak dan duri, melalui mulut jurang. Kata Tuhan, hai orang yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Itu Dopka. Yesus memberi kita kelegaan, saudara.
Kita sudah penat menghadapi dalam kehidupan ini. Kita penuh dengan kepahitan, kita penuh dengan kebencian. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita akan manis dan penuh kedamaian dan ketenangan. Hanya di dalam hadirat-Nya. Amin. Hanya di dalam hadirat-Nya. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memberikan kesegaran dan ketenangan dalam jiwa kita. Sesiapa saudara dan saudari yang dalam nama Tuhan Yesus yang tidak ada ketenteraman di dalam jiwamu pada saat ini. Yang engkau tidak dapat tidur pada waktu malam. Engkau senantiasa gelisah pada saat hari ini. Tuhan berkata, datanglah kepadaku, aku akan memberikan engkau ketenangan. Dobka. Dari Dobka, Israel terus berjalan. Terus melangkah ke hadapan kehidupan kita, saudara. Walaupun kita mengalami pengalaman yang pahit, pengalaman yang menyakitkan, kita terus melangkah, saudara. Kita sudah tahu bahwa semuanya itu adalah sementara. Dan orang Israel dari Dobka mereka sampai ke Alus. Mereka sampai dan berkemah di Alus. Apakah maksud Alus itu, saudara? Maksud Alus ialah orang berkerumun. Kenapa mereka berkerumun di Alus? Ya. Karena sekali lagi mereka tidak dapat mencari air. Di Elim tadi mereka mendapat 12 perigi mata air. Tetapi apabila mereka meneruskan perjalanan ke Dobka, mereka beristirahat di sana. Dan di Dobka mereka telah diberi dengan makanan rohani, makanan roti daripada surga yang dipanggil mana. Tetapi dalam panggilan asli mana itu ialah di dalam Ibrani ialah namanya ialah manhu. Manhu. Maksud manhu ialah apa ini? Apa ini? Sewaktu roti-roti itu bermunculan, ada di depan kemah mereka, mereka semua berkata, apa ini? Apa ini? Apa ini? Itu adalah manhu, 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 manhu. Dan lama-lama dia dipanggil menjadi mana. Jangan kita tinggal di onak dan duri. Karena Yesus menjanjikan segala sesuatu yang tak pernah kita pikirkan Tuhan akan beri. Dan sehingga kita akan berkata, apa ini? Apa ini? Manhu, manhu. Karena pekerjaan mukjizat Tuhan yang berikan kepada anak-anaknya. Dan dari Dobka mereka pergi ke Alus. Sekali lagi mereka tidak dapat mencari air. Itulah sebabnya mereka berkerumun di Alus, mereka mencari air. Percayakan saudara, orang yang berkumpul, berkerumun, orang yang berkumpul, orang yang berhimpun. Ya, di mana tertulis di dalam Matius pasal 18 ayat 20. Di mana ada 2-3 orang yang berkumpul di dalam namaku, kata Tuhan, aku ada di situ. Maksudnya apabila orang-orang percaya berkumpul, berhimpun, berkerumun di salah satu tempat, ada mukjizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah umatnya.
Di mana sahaja kita berkumpul pada saat hari ini, di rumah kita, kita berkumpul dengan anak-anak kita berkumpul dengan ayah ibu, ada mukjizat Tuhan dinyatakan di rumah-rumah kita. Di mana sahaja kita berkumpul, 2-3 orang, kata Yesus, hadirat Tuhan nyata kuat di situ. Orang Israel berkerumun di Alus karena mencari air, kata Tuhan kepada Musa, pukullah gunung batu ini dengan tongkatmu. Lihat orang yang berkerumun. Lihat perkumpulan orang-orang percaya. Gunung batu pun mengeluarkan air. Oleh karena bukan tongkat yang di tangan Musa itu, tetapi kuasa Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita selalu himpunkan saudara mara kita ataupun keluarga kita. Mari kita selalu berhimpun. Mari kita selalu berkumpul. Mari kita selalu membuat kelompok sel. Karena di situ ada mukjizat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dari Alus mereka sampai ke Rapidim. Ya, dari Rapidim. Rapidim memaksud dukungan-dukungan. Dan di ayat 14 itu ada ditulis Masa dan Meriba. Masa dan Meriba. Masa bermaksud keputusasaan. Meriba maksudnya perselisihan. Oke, perselisihan. Nah, ini merupakan satu realiti dalam kehidupan kita. Kita berjumpa dengan orang-orang. Kita berjumpa dengan sesiapa. Pasti berlaku perselisihan antara satu dengan yang lain. Di dalam kehidupan ini kita selalu membuat sesuatu perkara. Kita berusaha, kita buat, tetapi gagal. Kita buat, kita gagal lagi. Kita mencari, tidak dapat mencari. Kita gagal lagi. Kita memohon pekerjaan, gagal lagi. Kita memohon untuk melanjutkan pelajaran, gagal lagi. Dan akhirnya kita seperti berada di masa. Karena berada di dalam keputusasaan. Dan kadang-kadang kita dihadapkan dengan orang-orang, kita selalu berselisih. Kita selalu tidak bersependapat. Kita selalu ada konflik di Meriba. Dan apabila ini terjadi, orang Israel terjadi keputusasaan dan perselisihan di Masa dan Meriba, maka orang Amalek menyerang Rapidim. Karena orang Israel pada masa itu tidak bersatu. Dan pada waktu Musa mengangkat tangannya dan selagi tangannya terangkat, Yosua dengan bangsa Israel kuat dan Amalek tewas. Tetapi sewaktu Musa tidak ada Maya lagi mengangkat tangannya dan tangannya jatuh ke bawah. Israel tewas dan orang Amalek kuat. Ini membicarakan tentang kehidupan kita apabila di dalam kehidupan kita ini selalu kalah. Apabila kehidupan kita ini selalu tewas. Bermaksud kita tidak berdoa. Doa kita menentukan kemenangan dan kekalahan di dalam hidup kita, saudara. Apabila kita kurang berdoa, mulalah keputusasaan, perselisihan keluar timbul di dalam hati kita. Tetapi pada masa yang sama, harus kita ingat Harun dengan Hur mendokong tangan Musa pada masa itu. Ini mencerminkan tentang sokongan, dukungan, kerjasama, kesatuan antara sesama anak Tuhan. Supaya kuasa dan mukjizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Haleluya. Dari Rapidim mereka sampai ke Gurun Sinai. Ke Gurun Sinai, oke? Sinai sama maksud dengan Gurun Sin tadi. Tetapi di Gurun Sinai ini Tuhan telah menampakkan diri di Gunung Sinai kepada Musa dan menurunkan firman ke-10 firman-Nya kepada bangsa Israel. Jadi harus kita ingat,
Hukum yang pertama ataupun firman yang pertama yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel, Tuhan memperkenalkan dirinya. Kata Tuhan, akulah Tuhan. Tuhan memperkenalkan kepada kita saudara bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sesiapa di antara kita yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, lebih baik kita bertobat. Hidupmu bertobat, kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari Gurun Sinai mereka terus ke Kibrot Tawa. Apakah maksud Kibrot Tawa? Kibrot adalah kuburan. Tawa adalah nafsu. Kibrot Tawa maksudnya kuburan nafsu. Karena di Kibrot Tawa orang bangsa Israel tidak lagi, mereka sudah bosan dengan roti yang Tuhan hantar, mana yang Tuhan hantar, mereka mau daging. Bangsa Israel sudah dikuasai dengan roh kerakusan, nafsu. Tapi disitulah Tuhan menguburkan mereka, yaitu di Kibrot Tawa Tuhan menguburkan mereka yang penuh dengan roh kerakusan. Mari kita kuburkan nafsu kita, saudara. Roh kerakusan, orang yang mempunyai roh rakus dan nafsu, mereka adalah calon-calon pengkhianat di depan Tuhan. Seperti Yudas, dia ada nafsu kerakusan tentang uang, jatuh cinta dengan uang. Akhirnya dia menjadi pengkhianat kepada Yesus Kristus. Haleluya, mari kita patahkan roh kerakusan kita. Kita kuburkan roh nafsu kita di Kibrot Tawa. Di dalam hadirat Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Dari Kibrot Tawa, mereka pergi ke Hajerot. Di Hajerot ini, pemberontakan Harun dan Miriam kepada Musa. Dan akhirnya Harun dengan Miriam mendapat kusta. Maksud Hajerot ialah, apa itu? Boleh sebutkan? Tertutup, terbuka. Di Hajerot tertutup, terbuka. Amin. Haleluya. Kesempatan tertutup. Peluang-peluang yang kita dapat di dalam kehidupan ini tertutup. Seakan-akan kita melihat masa depan kita sudah tertutup. Rezeki, pekerjaan, gaji tertutup. 99 jalan yang tertutup. Di dalam nama Yesus ada berapa jalan yang terbuka? Mana ada? Bukan satu. 99 jalan tertutup, bagi Tuhan 1 juta jalan terbuka. Amin. Amin. Haleluya, di dalam Yesus, Yesuslah pembuat jalan. Yesuslah pembuka jalan. Yesuslah yang membuka. Harus kita tahu, Yesus telah membelah laut Teberau. Yesus juga membelah laut Yordan. Setelah mereka sampai di Yordan, mereka harus menyeberangi Yordan. Sekali lagi, Yesus Tuhan kita membelah sungai Yordan. Kali yang kedua. Sewaktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan membelah laut Teberau. Sewaktu mereka sampai di tanah Kanaan, sekali lagi Allah membelah laut Yordan. Haleluya, haleluya. Saat hari ini saudara dan saudari dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kita pernah singgah dengan tempat-tempat tadi. Tetapi percayalah bahwa harus kaki kita melangkah ke depan. Dan semuanya itu adalah persinggahan. Biarlah mata, hati kita, telinga, dan segala panca indera kita, segala tumpuan kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya.
Saya ajak semua saudara dan saudari di mana saja engkau berada, di rumah ataupun di mana. Mari ambil masa dalam 10 menit ini kita bernyanyi, menyembah, kita sembah Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sama yang menuntun orang Israel daripada Rameses sampai kepada Gilgal. Dan pada Tuhan yang sama yang menuntun, yang memberi kita tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kita ini. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan satu lagu. Kita ambil waktu ini untuk kita menyembah Tuhan. Terkadang kita merasa tidak ada jalan terbuka bagi kita. Kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Oh, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti segala masalah kita. Oh, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta,
agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Mari kita menyembah Tuhan pada saat hari ini di mana saja kita berada. Karena Yesus adalah pemimpin yang menuntun kita. Haleluya. Dia mengerti persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Satu yang Dia minta, Agar kita percaya sampai mukjizat menjadi. sekali lagi, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. We worship you. Kami menyembah nama-Mu. Kami sadar Tuhan di dalam kehidupan ini penuh dengan pancaroba, penuh dengan onak duri Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami hanya datang kepada-Mu. Angkatlah doamu. Jesus. Percaya kepada-Mu. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Amin Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Yang kita alami. namun satu yang Dia
menjadi nyata. Satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mujizat menjadi. Sekali lagi, namun satu yang Dia minta agar kita percaya, Sampai mukjizat menjadi nyata. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin.